aku Sofi. Gak terasa aku udah tamat SMA dan sebentar lagi kuliah di Prodi TPK. Aku belum pernah dengar nih tentang Prodi ini. Semoga aja aku nggak salah pilih jurusan deh. Ih, apaan nih? Temen kali ada yang chat kayak gini. Jangan-jangan penipuan lagi. Ketik aja lah daripada penasaran. Dikasih link lagi. Nanti malah jadi situs judi. Ya udahlah, klik aja. Mak, ada Sofi. Ada Iki. Iki ini di mana ya? Saya nggak tahu di mana. Ini Unri betul. Oh, nggak tahu. Ini apa? Nah, Unri itu salah satu kampus terbesar nomor 2 di Indonesia yang terletak di Provinsi Riau. Di dalam kampus Unri ini terdapat Fakultas Teknik. Di dalam Fakultas Teknik itu terdapat Prodi D3 Teknologi Paut dan Kertas. Wah, tapi belum pernah dengar loh tentang prodi ini. Nah, kampus Unri ini teknologi paut dan kertas ini termasuk baru loh, tapi kalau ingin lebih tahu lebih lanjut, ayo ke Raksasa. Ayo. Nah, biasa biasa. Wah, udah berapa tahun nih gedungnya Iki? Nah, kebetulan Prodi ini baru berusia 5 tahun dan sudah menghasilkan 2 angkatan. Dan di sini tuh, dan Prodi di sini tuh, 98% tuh langsung bisa kerja. Wah, keren. Terus materi apa aja yang dipelajari? Nah, di sini tuh mempelajari kimia selulosa, dissolving pulp, viscose, yarn, dan non-woven, woven, paperboard white, dan printing juga sob. Ih, banyak kali. Anda aja ada yang mau ngejelasin sama aku tentang materi tersebut. Nah, kalau aku sendirian kan jelasnya aku nggak sanggup sob. Mari ikut sama kawan. Oke. Nah, sebelum masuk lab, kita akan ada dulu soal. Nah, ini Bu Sofi. Nah, yuk. Ada Nah, ini kan soal itu kita menjelaskan TPK ini apa dia dipelajari dalam TPK ini. Oke, Sofi sebelumnya tahu nggak sih selulosa itu apa? Yang Sophie tahu sih, selulosa itu berasal dari bahan alam. Tapi Sophie nggak tahu dari tanaman apa dan kegunaan selulosa itu tuh apa. Oke, sebenarnya yang Sofi bilang itu nggak salah. Cuma biar aku bantu lengkapi, selulosa itu sederhananya gini, yaitu merupakan rantai polimer sebagai penyusun dinding sel pada tanaman. Dan itu tuh terdapat di hampir sebagian besar tanaman. Kalau polimer? Polimer. Nah, kalau polimer itu ya sederhananya sih kayak semacam rantai-rantai lah. Dia itu untuk menyusun serat-serat si selulosa ini. Nah, kalau mau tahu lebih jelasnya googling aja lah sendiri ya Sophia. Kalau tentang dia ini ada di sebagian besar tanaman atau enggak, itu mungkin Sophie bisa ngeceknya bareng aku aja ke lab. Oke. Tadi kita kan juga soal selulosa. Selulosa itu kita dapat dari chip ini. Chip itu merupakan gelondongan kayu yang nanti sudah dicacah dengan ukuran yang tertentu. Bukan boleh tanya nggak? Tadi kan Andrew bilang dia dipotong dengan ukuran tertentu. Itu ukurannya berapa? Nah, kalau yang biasa kita pakai di industri, itu kita ambil yang exercise. Exercise itu kisaran, nah dia di kisaran sekitar 8 hingga 13 mm. Nah, lanjut ada juga mungkin yang oversize. Oversize itu yang dia kelewat besar gitu Sophie. Nah ini juga oversize contohnya. Ini ya? Iya besar, betul Sophie. Lalu ada juga yang ini namanya fine size, dia terlalu kecil, jadi kita nggak pakai untuk pemasakan.
Iya betul Sofi. Nah untuk nanti kita olah, kita lakukan proses pemasakan. Nah chip-chip itu berubah jadi pulp nanti Sofi. Nah kita biasa turunan ada pulp ataupun rayon gitu ya. Wah, banyak kali itu jadi pusing, apalagi tuh pap saya. Nah jadi sederhananya itu kalau untuk pulp itu kan chipnya kita masak. Nah kita masak di digester, lalu kita ada lakukan penambahan cairan-cairan kaustik berupa white liquor. Nah white liquor itu merupakan NaOH dan Na2S. Nah itu nanti kita masak, kita tunggu beberapa jam, selesai pemasakan nanti white liquor tersebut berubah jadi black liquor. Nah itu karena apa? Karena di chip kita kan ini mengandung lignin. Kita melepas lignin itu dari selulosa yang kita ambil. Nah jadi dia black liquor itu mengambil lignin tersebut dari selulosa kita. Biar dia terlepas ya. Iya gitu. Jadi biar bisa dapat dia nanti pulp. Pulp itulah hasil pemasakan kita. Pulp yang putih virgin pulp itu dia cuma untuk selulosa saja gitu. Nah nanti setelah itu setelah masak kita akan keringkan dia di mesin dryer, washing gitu lah ya. Kalau untuk turunan pulp itu apa aja? Aku mau tahu dong. Untuk turunan pulp ya. Untuk turunan pulp mungkin bisa kita jelaskan lebih lanjut di lab yang lain lagi. Oke. Nah, Sofi, ini temanku Anda dia yang akan jelaskan kita mengenai dissolving pulp. Oke, Kevin. Oke, aku di sini dulu ya. Oke, thank you. Oke, dah. Nah, saya belum pakai kesehatan, aku punya jasad sama Kak Sofi. Saya pakai dulu, Mbak. Oke, jangan lupa dikancing ya Sob. Sofi kan tadi belum tahu apa yang pap yang diberikan. Nah, di sini aku udah contohnya nih Sob, pap yang baru diberikan. Oh, jadi ini ya Mbak pap yang dari tadi yang dibahas. Iya Sob, benar banget. Di sini juga kami ada untuk proses membuat dissolving pulp. Hah, dissolving pulp apa lagi tuh Mbak? Wah, belum jelasin ya sama Andrew. Oke, sini aku bantu jelasin ya Sob. Jadi dissolving pulp itu adalah produk dari hasil proses pemasakan sebelumnya Sob yang menerima perlakuan khusus sehingga menghasilkan selulosa yang lebih banyak. Nah, tapi dissolving pulp itu perlakuan khususnya dengan kita menambahkan lebih banyak bahan kimia Sob. Oh, berarti ternyata proses dissolving pulp ini sedikit kompleks dan rumit ya Mbak. Jangan bilang kalau dissolving pulp ini masih ada turunannya. Iya dong Sob, bisa ada lagi nih turunannya. Yang umumnya sih kayak alkalinity, baru substitution dan acidification. Tapi masih ada lagi sih Sob. Nah, turunannya ini biasanya akan membentuk turunan selulose. Yang kalau di industri atau di pabrik biasanya itu disebut regenerated cellulose. Yang artinya produk akhir kita itu akan didominasi oleh serat selulose dibanding dengan serat lignin Sob. Wah, Sophie ngerti nih. Berarti dissolving pulp itu adalah proses di mana kita ingin menghasilkan pulp dengan selulose yang lebih banyak dibanding serat lainnya ya Mbak? Sangat betul Sophie. Nanti Sophie masih bisa dong ada 5 materi selanjutnya nih. Hah? Masih ada materi lain Mbak? Saya pikir udah habis. Masih Sob, nanti tenang aja materi selanjutnya bisa kok. Jadi penasaran. Sini aku bawa ke teman aku yang bisa bantuin jelasin untuk materi selanjutnya. Oke, berarti ini jasnya dibuka. Boleh. Oke, pasti Sob. Nah, itu teman aku Sob. Nah, jadi udah kita nih. Iya, bener banget ya Bang Tony. Kita duduk di. Aku kasih dari ada. Nah, jadi tapi tidak dulu. Tadi masih ada tentang viskos. Wah, apalagi tuh viskos. Aku belum pernah dengar sebelumnya. Nah, jadi viskos adalah serat sintetis yang dibuat dengan mengubah selulose yang dikatakan tadi menjadi serat yang dapat digunakan di industri tekstil. Wah, mainnya udah ke industri tekstil, nggak cuma di industri kertas saja. Ya, ini kita dapatkan dengan TPK ini yang Sophie pelajari ini bisa digunakan di berbagai banyak cara industri. Apalagi sampai sekarang rekamannya masih dapat masih banyak yang bisa dilakukan. Dan teknologi pun sudah masuk-masuk. Kalau misalnya udah berhubungan sama industri tekstil, berarti nggak jauh-jauh dari benang on. Nah, terus di bulan ini itu pada Desember
misalnya dari tumbuhan, ataupun serat buatan yang merupakan sintetis dari bahan alternatif seperti polyester, nilon, dan banyak lagi deh. Oh gitu. Ya, nah sebelumnya kita akan menjelaskan tentang rayon. Soalnya viscose dan rayon ini sering berkaitan loh. Oh, tadi udah ada sih singgung sedikit. Setahu Sophie itu turunan selulos kan Om? Itu tapi, nah biar kita bahas sedikit ya. Jadi rayon itu adalah serat. Nah, serat itu biasa dibuat yang biasa digunakan untuk tekstil, furniture, dan dia itu memiliki kemampuan menyerap air yang lebih kuat. Oh, bagus ya Om keuntungannya. Jadi apa sih hubungan antara viscose sama rayon itu Om? Jadi viscose dan rayon itu rayon yang dibuat ya, sama seperti rayon pada yang terbuat dari serat sintetis. Dia itu diberi tambahan bahan kimia seperti NaOH ataupun CS2. Oh gitu. Makasih ya Om infonya. Sama seperti Berarti materinya cukup benar ya Om, dari chips bisa jadi pulp, terus ada dissolving pulp, ada juga yang barusan Om jelasin tentang viscose sama viscose rayon. Sampai jadi nggak sabar untuk tahu materi lainnya. nah, ada lagi nih materi kopi yang gak kalah seru lah pada sebelumnya. Ini materi apa tuh Om? Nah, dia ada materi tentang iar atau sering disebut benang. Oh, pasti yang ada di industri tekstil kan Om? Iya, seperti Ayo, langsung aja Om. ayo langsung aja kita lihat. Oke Om. Nah, ini dia seperti materinya akan dijelaskan oleh temanku yang dulu. Oke. Aku pergi dulu ya, oke? Ya. Jadi sekarang Sophie mau belajar materi apa nih? Tadi ada ada sedikit sih tentang ya. Oh iya. Jadi yang ini oke, biar aku tahu aja lah ya, langsung aja ngomong waktu pula kita lagi nih. Nah, yang adalah seperti ini emang benar. Itu benar. Jadi bahasa Inggrisnya aja tuh ya. Nah, benar itu biasanya itu kita dapatkan dari beberapa metode lah. Kan kita dari bahas soal serat-serat dari selulosa sebelumnya kan. Nah, yang ini didapat dari serat-serat tersebut yang sudah kita pintal dan itu menjadi benang gitu. Nah, gini, Sophie biar tahu aja mesin-mesinnya dulu ya, biar Sophie tahu bagaimana cara memintalnya. Nah, pertama kita ada yang namanya spinning. Spinning itu untuk pemintalan. Jadi alat yang pada umumnya lah. Jadi yang di salah satu kita pintal. Lalu ada twisting. Twisting itu dia memutar. Jadi dia macam mana? Sophie pernah nengok nggak? Serat-serat tersebut jadi diputar. Jadi satu yang panjang itu. Nanti dia bentuk sifo. Sifo itu kayak dia macam bentuknya macam tali rafia gitu. Dia benar. Cuma dia nanti bentuknya masih kayak panjang besar gitu mas ya. Nanti baru kita olah lagi. Diolahnya macam mana? Nah, diolah dengan alat yang namanya blending. Kita proses blending. Blending. Blending itu kayak gini. Yang namanya blending kalau di Indonesia kan itu di blend jadi satu, di blender. Nah, dicampur. Nah, ini maksudnya gitu sama. Jadi serat-serat tersebut nanti dicampur. Biar macam mana? Biar macam mana dia nanti benang yang kita buat tuh walaupun kecil tipis, kan awalnya besar gitu kan. Macam mana kita buat benang yang kecil tipis tuh bisa kokoh dan kuat gitu. Jadi nggak patah gampang gitu loh. Dan bisa untuk rajut. Itu aja. Lanjut deh ya. Oke. Belum capek ya tapi dengarnya. Oke. Jadi untuk ke prosesnya lah dulu. Sederhananya gini sih Sophie. Kita ada dua metode yang biasa kita sering pakai, yaitu carded sama common. Itu yang itu bedanya gini. Kalau carded itu dia proses pas kita buat benang, dia tuh nggak disisir. Nah, maksudnya nggak disisirnya apa? Dia tuh pas dibuat jadi benang ya udah gitu aja, serat-seratnya masih agak nampak kan udah gitu. Tapi kalau combine dia tuh disisir, jadi harus gitu yang kita dapat. Nah, untuk macam mananya nanti akan ada di bedanya di pas udah apa yang mau kita hasilkan begitu. Jadi kita langsung aja ke prosesnya aja dulu ya. Proses untuk membuat benang itu pertama-tama kita harus ada yang namanya carding. Carding adalah kita tuh macam mana cara kita mengumpulin serat. Serat-serat tersebut tuh nanti kita buat dia menjadi sleeve yang tadi saya bilang itu. Nah, itu kita duduk, lalu kita lanjut ke mesin drawing. Mesin drawing itu apa? Sleeve yang kita dapatkan itu macam mana sih? Yang namanya drawing itu kan menggambar kalau di Indonesia kan. Jadi buat dia macam mana biar rata gitu loh. Jadi kita buat biar rata gitu, biar sesuai sama
ukuran-ukurannya nanti kita bisa gampang lah kita untuk olah, kita bersihkan dan sebagainya. Lalu kita ada platforming. Platforming ini lebih ke kita setelah kita lakukan drawing mungkin macam mana kita bersih-bersihkannya aja sih. Kita buat dia macam mana biar gak ada serat-serat yang menjuntai atau keluar dari jalurnya gitu. Lanjut, mungkin di selanjutnya ada yang namanya mesin combing. Combing ini kita tadi udah bahas juga sedikit ya. Dia maksudnya itu disisir. Jadi kayak kalau ada kayak serat-seratnya yang keluar gitu kan dari yang mesin platforming masih tersisa gitu, kita buat macam mana biar dia gak keluar. Kita buat dia macam mana bisa bagus gitu loh. Kualitasnya kita buat mantap gitu loh ya. Nah lanjut kita ada spinning. Spinning tadi udah kita bahas ya. Dia jadi yang sudah setelah kita udah rapikan juga sisir sedemikian rupa, itu bisa macam mana kita buat dia dalam bentuk benang yang tapi masih belum bagus dia sih. Dia masih benang kasarnya gitu lah. Oke, mungkin udah dapat lightingnya ya. Twisting itu dia menggulung. Jadi benang itu macam mana biar dia kokoh. Kita lilit dia jadi 2 biji gitu, jadi satu yang paling kuat gitu. Serat-seratnya yang dua biji serat itu kita macam mana splitter dia jadi satu serat yang bagus, ya digabung gitu. Nah lanjut kita ke alat terakhir yaitu winding. Winding ini gini, mungkin Sophie agak bingung ya karena winding itu kalau Indonesia kan artinya diangin-anginkan. Nah, jadi sebenarnya maksudnya itu gini ya, macam mana kita menyisihkan setelah kita melakukan proses-proses tersebut, dia serat yang pendek-pendeknya itu bisa lepas. Jadi kayak macam mana ya, kayak ukurannya itu ada yang nanti pas kita macam mana kita pinter dari itu, rupanya dia yang ini panjang ini pendek gitu. Macam mana biar yang lebih pendeknya ini bisa kita sisihkan, jadi kita bisa dapat satu kali yang bagus gitu loh. Jadi kualitasnya mantap gitu loh. Nah jadi lebih ke itulah ya proses-prosesnya. Itu baru proses. Biar lebih gampang ini ya, kita bahas ke hasilnya aja biar Sophie ngerti gitu loh. Ini benang nanti aku bentuk jadi apa sih gitu ya. Nah mungkin untuk hasil-hasilnya gini, Sophie belum pernah dengar mungkin sih. Yang pertama ada ring yarn spinning. Ring yarn spinning ini sederhananya dia baju yang dia ditenun dan tenunannya itu diberikan tinta gitu loh. Tinta-tinta yang secara manual gitu. Ya Sophie pernah nengok baju batik. Nah, macam itu dia ditenun manual, gak konvensional gitu loh, manual gitu. Baju seragam sekolah juga itu, jadi adalah pasang logo dan sebagainya. Kalau ada terakhir, bukan terakhir sih, ini yang kedua masih ada lagi beberapa sih. Ini yang saya berikan masih yang umum-umumnya aja lah. Ada namanya open and yarn spinning process. Nah, dia itu kain-kainnya itu berbeda sama yang ring yarn tadi. Kalau ring yarn tadi kan dipakai baju batik itu untuk ya formal lah gitu lah ya kan. Kalau yang ini dia tuh dibuat untuk kayak pakaian yang lebih tebal, lebih tahan gitu. Kayak Sophie tahu kan kayak celana jeans, baju denim, baju saya pakai juga contohnya. Nah itu, jadi inilah contoh yang baju yang kayak kita sebut itu open and yarn. Nah itu jeans gitu ya. Sophie pakai baju ini dia tipenya apa Sophie? Nggak tahu. Ini masih yang ring ya tadi, masih yang biasa polos itu. Lanjut, kita ada yang namanya MVS yarn spinning. MVS yarn spinning ini biasanya dipakai untuk baju sehari-hari. Jadi dia baju yang tipis-tipis gitu kayak gampang lah gitu kayak. Jadi pemintalannya itu nggak repot gitu loh. Jadi kayak contoh aja lah juga kayak Sophie tahu lah ya baju kaos-kaos ya sehari-hari, t-shirt. Nah itu yang baju lengan pendek itu itulah contoh yang dari MVS itu. Mungkin langsung ke itu aja sih. Biar Sophie paham lah gitu ya. Kan penjelasan terlalu panjang kan, jadi sampai agak belum ngerti. Berarti artinya di proses yang ini kan ada dua tadi, ada benang yang di apa tadi? Yang disisir sama yang tak disisir. Berarti itu bedanya di proses sama mesinnya ya? Iya, jadi seperti yang tadi proses itu. Nah, kalau yang dia card
dan itu kan dia nggak disisir, jadi yang sebagian kombinnya disisir itu langsung di skip aja. Nah tapi kalau yang di bagian kombin itu dia nanti ada disisir, jadi bagian kombinnya di prosesnya nanti ada. Paham tadi? Bisa. Oke, mungkin itu aja sih bagian yang bisa saya jelaskan. Mungkin bagian selanjutnya akan dibantu oleh rekan kami ya, mungkin ya Ananda. Oke, mungkin selanjutnya langsung kita ke Ananda. Oke. Wah, kebetulan ada Ananda. Ini Ananda yang bakal bantu kita menjelaskan tentang materi kita yang selanjutnya, Sofi. Jadi apa tuh? Tentang woven dan woven nih sob. Nih, silakan itu sob. Oke, aku rasa udah gak ada peran juga di sini. Aku pergi dulu ya. Baik. Oke, dan Tapi mau tahu tentang woven dan woven kan sob? Kebetulan banget nih di atas meja itu sekarang ada contoh anti woven, ada tas rajut dan ada kain lap atau serbet sob. Sophie sering lihat serbet Mbak. Jadi woven sendiri itu apa? Nah, woven itu merupakan kain tenun yang melalui proses dressing dua set serat yang saling berpotongan kembali sob, yaitu membentuk sebuah pola dan membentuk sebuah anyaman. Jadi kan Mbak, kalau di toko-toko pakaian kan yang sering kita lihat tuh pakaian ada yang terbuat dari kain tenun, terus ada dari sutra juga. Jadi produk-produk yang kayak gitu yang Mbak disebut woven. Nah, benar banget sob. Jadi itu nanti kainnya itu dirajut, habis itu dia bisa dibuat untuk pakaian. Terus kalau misalnya kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat juga itu seperti untuk kain tempat meja sama kain sofa sob. Oh gitu ya Mbak. Tadi kan Mbak ada jelasin sama Sophie kalau woven itu dia dirajut atau ditenun. Berarti kita pakai mesin ya Mbak? Ya benar sob. Jadi intinya itu proses ini tuh menggunakan mesin tenun atau mesin rajut sob yang menghubungkan antara benang web yang terbuat dari serat vertikal dengan benang web yang terbuat dari serat horizontal. Nah, keuntungannya itu sob, kain woven ini memiliki kekuatan daya tahan serta penampilan yang baik. Wah, berarti dia ada yang horizontal sama vertikal gitu ya Mbak? Benar sob. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas tentang woven kan sob. Sekarang kita bahas lagi tentang woven ini sob. Oh, kalau misalnya woven itu ditenun, pasti non woven nggak ditenun kan Mbak? Banget. Pasti ini Sophie terkejut sob karena kain woven ini sering banget nih Sophie gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita sob. Jadi contoh non woven itu apa Mbak? Contoh non woven itu ada satu subasa sob, terus ada kain pel, ada penyakit udara, terus ada masker wajah juga sob. Tapi yang pasti Sophie terkejut lagi itu ada contohnya dia kresek atau pembungkus yang sering Sophie gunakan, itu juga termasuk turunan dari non woven sob. Sophie nggak nyangka loh Mbak yang kayak gitu tuh hasil turunan dari non woven. Nah ya sob, jadi non woven itu dia itu terbuat dari serat-serat yang diikat bersama tanpa menggunakan alat berupa alat tenun atau rajut. Dan dia juga tidak ada pola jaringannya sob. Ada beberapa sih contoh dari proses pembuatan kain non woven ini, contohnya seperti bidang pancing, baru ada spoon dan metode. Jadi intinya dari proses itu dimana dia tuh melibatkan pelelehan serat, pengorekan serat dengan menggunakan tekanan dan jarum, atau dengan mengikat serat dengan menggunakan aliran air berputar sob. Jadi Mbak, keuntungan dari kain non woven itu sendiri apa Mbak? Nah, kita ambil dari contohnya di subasa itu. Keuntungan dari subasa itu dimana dia itu berlembut, terus memiliki porositas yang tinggi serta daya serap yang baik sob. Wah, bagus juga ya Mbak keuntungannya. Ya sob, jadi itu serat itu tidak ada yang tidak memiliki keuntungan. Serat itu memiliki keuntungan, cuman ada beberapa yang mungkin belum diketahui potensinya. Wah, keren. Kasih ya Mbak. Oke sob. Nah, gimana Sophie? Udah cukup belum penjelasan dari kamu? Cukup sih Om. Ayo lanjut ke materi selanjutnya. Tapi gitu ya Mbak. Udah. Nah, oke Sophie, ini kan materi terakhir. Jadi secepatnya kita selesaikan ya. Oke. Jadi materi yang terakhir ini apa Om? Dia tuh materi terakhir ini tentang paperboard dan printing. Ya kalau tentang paperboard akan dijelaskan oleh temanku Iki. Aiki. Sophie, oh ya Sophie pernah lihat ini nggak sebelumnya?
Oh, ini paper bag kan yang biasanya kita dapetin di toko-toko kalau belanja gitu. Nah, benar sekali Sofi. Biasanya di dunia industri menyebut ini paperboard. Paperboard itu adalah sebuah lapisan yang tebal atau diameter yang lebih tinggi. Paper bag ini juga ramah lingkungan ya Sofi. Selain paper bag ini ada nggak produk lain dari paperboard? Oh, ada Sofi. Dia ada dua. Yang pertama paper bag sama sheet paper. Kalau Sophie boleh tahu, apa sih keuntungan dari paper bag nih? Oh, maksud Sofi kelebihannya? Ya. Kalau kelebihan dari paper bag ini, selain mudah dibawa, simple dan praktis Sofi, terus bisa memasukkan barang yang lebih kecil dan lebih besar juga Sofi. Oh iya sih, kelihatan dari kita lihat aja. Nah, selain kelebihan tadi yang Kiki jelaskan, ada juga kekurangannya Sofi. Karena paper bag ini kan terbuat dari kertas. Nah, pasti tidak bisa kena air dong. Kalau kena air, pasti dia akan robek. Jadi tidak bisa mengangkut beban yang lebih berat karena kertas ini ketebalannya itu berbeda-beda. Dari tadi kan Iki udah jelasin sama Sophie tentang paper bag. Kalau sack paper tadi apa? Nah, sack paper itu tuh semacam karung, tapi dari kertas Sofi. Oh, yang kayak untuk bungkusan biji-bijian atau tepung gitu ya? Nah, benar Sofi. Biasanya sack paper ini digunakan untuk pupuk kandang, tanaman-tanaman, sama yang lain-lain lah Sofi pokoknya. Oh, contohnya kayak karung semen ya Bang. Kan kalau di karung semen tuh dia diikat terus dibungkus biar kuat juga. Nah, betul sekali Sofi. Berarti Sofi udah belajar banyak ya Sofi. Iya dong. Nah, sekarang materi terakhir nih Sofi. Materi terakhir ini nggak kalah penting dari materi paper bag dan sack paper tadi Sofi. Makanya dijelaskan lebih sekali. Materi tentang apa? Printing Sofi. Oke. Jadi seperti nah, jadi printing itu sangat penting saat dalam menggunakan paperboard dan sheet paper Sofi. Oh, berarti printing ini kayak pembeda atau identitas dari suatu kemasan atau suatu produk gitu ya? Nah, benar Sofi. Jadi printing ini agar dari kita ini dikenal oleh konsumen untuk membedakan pesaingnya. Nah, di dalam printing itu terdapat informasi produk. Itulah pokok sebagai untuk pembeda saingnya nanti ada informasi perusahaannya, habis itu informasi penting lah di dalam printing itu. Jadi intinya tuh dari printing ini semacam komunikasi antara konsumen dengan produsen lainnya. Oh, contohnya kayak komposisi bahan gitu ya? Iya. Nah, habis itu di printing ini ada beberapa teknik. Cuma yang aku jelaskan itu ada teknik screen printing dan flexographic printing. Oh, berarti ada teknik-tekniknya juga ya Om? Om bisa jelasin nggak sama saya teknik-teknik atau apa aja? Oke, yang pertama itu kan screen printing Sophie. Jadi screen printing ini teknik mencetak, menyaring tinta melalui kain kasa untuk mencetak gambar atau teks pada paper bag dan sheet paper. Keuntungannya itu dia tintanya itu jadi tahan lama, tajam. Oh, berarti teknik yang ini kayak nyablon gitu ya Om? Ya, sederhananya begitulah. Lalu ada lagi teknik flexographic printing. Dia ini mencetak dengan menggunakan semacam silinder atau roller. Jadi terus keuntungannya ini dia produksinya lebih cepat. Dan dia tuh dicetak dengan menggunakan mesin. Contohnya itu kayak makanan sehari-hari pula Indomie. Kan Indomie kan dia untuk produksi kan butuh cepat. Jadi di Indomie ini menerapkan metode flexographic printing. Oh, tapi baru tahu loh kalau buat Indomie itu pakai teknik itu. Ya, soalnya kan Indomie kan butuh produksi yang lebih banyak dan lebih cepat. Oh, Sofi. Nah, kan kebetulan materi kita kan dalam nih. Tapi juga kebetulan ini pulang kan. Dia kita lanjut. Makasih ya Om. Bye. Dadah. Jadi selama penjelasan yang dijelaskan oleh teman Niki tadi, apa yang Sofi tangkap dari penjelasan tadi? Oh, yang saya tangkap itu yang pertama selulosa. Selulosa itu merupakan bahan yang dari alam yang biasanya kita dapatkan dari tumbuhan atau tanaman. Terus selulosa juga merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman. Terus ada dissolving pulp yang dijelasin sama Mbak Pia. Itu adalah merupakan proses di mana kita menginginkan produk akhir kita itu lebih banyak selulosanya dibanding serat-serat lainnya. Terus ada juga tadi tentang viskos rayon. Terus ada juga tentang yarn atau benang. Tekniknya itu ada dua, ada yang combat sama carded. Ada yang disisir sama yang nggak disisir. Terus ada juga woven sama non woven. Perbedaannya itu yang satu ditenun, yang satu nggak ditenun. Terus yang barusan Iki jelasin juga tentang paperboard, itu kan ada dua, paper bag sama sack paper. Terus yang terakhir yang dijelasin Alif, ada tentang printing, itu kayak kita ngasih label di kemasan atau produk kita.
Masih banyak sih sebenarnya Sophie tangkap, itu cuman kayak simpelannya aja. Oke, berarti banyak ya dari pesan-pesan yang telah dijelaskan oleh teman Rizky. Mungkin Rizky cukup inilah ya kan, Sophie udah paham semua yang dijelaskan tadi. Nah, Oh itu Sophie pulang dulu ya, ini Sophie kembaliin. oke, terima kasih ya Sophie. Kasih Iki, Oke, bye bye. senang banget Sophie. Nah. Ternyata cuma mimpi. Oke, sekian saja dari kami. Sampai jumpa. Bye.